Yang terakhir adalah curing menggunakan uap. Metode ini melibatkan penggunaan uap air untuk meningkatkan kelembaban di sekitar beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Berbagi Ilmu. Di video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan menarik yang diajukan oleh salah satu penonton kita tentang curing beton. Pertanyaannya adalah, apakah beton kolom juga perlu di curing? Melalui video ini kita akan menjelaskan secara lengkap mengenai pentingnya proses curing pada sebuah kolom beton ataupun komponen struktur lainnya. Jadi mari kita mulai. Nah, yang pertama, mari kita memahami dulu konsep curing pada beton itu seperti apa. Konsep curing pada beton sebenarnya merupakan sebuah proses perawatan yang dilakukan pada beton selama masa pengerasan beton. Dalam proses ini kita memberikan perhatian khusus untuk memastikan beton tetap lembab agar dapat mencapai kekuatan dan ketahanan yang optimal. Curing beton memiliki tujuan dan fungsinya tersendiri yang membuatnya menjadi sebuah proses yang wajib dilakukan secara rutin. Salah satu fungsi utama curing beton adalah menjaga reaksi kimia pada campuran beton dengan menjaga kadar airnya. Namun, ada pula beberapa tujuan penting lainnya yang perlu kita ketahui. Antara lain, yang pertama, menjaga kadar air beton selama proses pengerasan awal atau yang biasa kita sebut sebagai setting time. Yang kedua, menjaga suhu beton agar tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca. Dan yang ketiga, memelihara stabilitas dan dimensi struktur beton. Yang keempat, meningkatkan kekuatan dan mutu beton. Yang kelima, mencegah kehilangan kadar air yang berlebihan pada permukaan beton. Nah, setelah kita tahu fungsinya, lalu berapa lama waktu yang optimal untuk melakukan proses curing pada beton? Umumnya, minimal paling sedikit itu dilakukan selama 7 hari. Namun, durasi curing ini juga tergantung pada beberapa faktor seperti mutu beton, terus tingkat stabilitas, dan juga kondisi lingkungan sekitar. Pada umumnya, proses curing beton sendiri dilakukan selama minimal 7 hari untuk memastikan beton mencapai kekuatan yang memadai. Namun, untuk beton dengan mutu yang lebih tinggi atau struktur yang lebih besar dan kompleks, waktu curing yang dibutuhkan lebih lama. Hal ini karena beton membutuhkan waktu yang cukup untuk mencapai kekuatan dan ketahanan yang optimal. Selain itu, faktor-faktor lain seperti suhu lingkungan, tingkat kelembaban, dan jenis aditif yang digunakan juga mempengaruhi lamanya proses curing. Pada kondisi yang lebih dingin atau dalam lingkungan yang kering, mungkin diperlukan curing yang lebih lama untuk menjaga kelembaban beton yang dibutuhkan. Nah, lalu ada berapa macam sih metode curing yang biasa atau umum digunakan oleh para kontraktor? Yuk mari kita bahas. Yang pertama adalah curing dengan menggunakan air. Metode ini melibatkan penyiraman ataupun perendaman beton. Biasanya dilakukan pada jalan raya atau struktur plat beton. Jadi si jalan raya dan plat beton ini disiram air atau direndam air. Kemudian ada juga curing sistem semprot. Dia menggunakan alat semprot. Itu biasanya digunakan untuk struktur vertikal seperti kolom, core wall, shear wall. Itu disemprot bagian-bagian atas yang tidak tersiram air. Dan ini dilakukan secara berturut-turut. Lalu yang ketiga, ada yang namanya curing bahan penutup. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat mes konkrit. Setelah dilakukan pengecoran mes konkrit, ini menggunakan curing bahan penutup. Ada yang menggunakan styrofoam, ada yang menggunakan triplek, ada yang menggunakan terpal, dan juga untuk kolom struktur vertikal seperti kolom, shear wall, pier head. Nah, itu dilakukan curing menggunakan bahan tertutup dengan cara pertama beton itu disirami air sehingga dia lembab. Kemudian saat beton itu masih lembab, langsung ditutup oleh plastik wrap ataupun dengan menggunakan geotekstil. Bisa juga menggunakan karung goni untuk plat struktur-struktur horizontal seperti plat atau tangga. Lalu yang keempat, curing dengan bahan kimia. Biasanya kami di kontraktor menggunakan curing compound dari beberapa merek bahan kimia yang biasa kami gunakan. Dengan menggunakan curing compound ini kita tidak memerlukan banyak waste. Contohnya seperti misalkan kalau kita menggunakan karung goni itu akan menjadi waste, berantakan, berserakan di mana-mana.
Tapi kalau menggunakan curing compound, ini cukup menggunakan roll seperti roll cat, dimasukkan ke dalam bahan kimianya, kemudian permukaan beton di-roll oleh cairan bahan kimia sampai tertutup, sehingga kita tidak memerlukan yang namanya bahan tambahan yang menyebabkan menjadi sampah. Lalu yang terakhir adalah curing menggunakan uap. Metode ini melibatkan penggunaan uap air untuk meningkatkan kelembaban di sekitar beton. Biasanya dalam curing uap ini kita untuk struktur pondasi spoon pile biasanya. Jadi spoon pile ini tengahnya kan ada lubang, itu agak sulit untuk dijangkau oleh jika melakukan proses penyiraman atau penyemprotan, sehingga dilakukan sistem uap. Jadi si spoon pile ini akan dimasukkan dalam sebuah tangki besar, dan di sananya disalurkan saluran uap, kemudian ditutup selama 7 hari untuk dilakukan penguapan. Itu adalah 5 metode curing yang biasa kita gunakan di dunia proyek konstruksi, di mana pemilihan metode curing yang tepat akan tergantung dari beberapa faktor yang tadi sudah disebutkan, yaitu lingkungan konstruksi, ukuran proyek, waktu curing, dan juga spesifikasi teknis yang sudah dibuat oleh konsultan perencana ataupun standarisasi nasional. Jangan lupa, jika tidak ada di spesifikasi teknis, konsultasikan dengan ahli konstruksi atau insinyur sipil untuk menentukan metode curing yang paling sesuai untuk proyek Anda. Terima kasih telah menonton video ini tentang proses curing pada beton. Semoga informasi yang kami bagikan memberikan manfaat untuk teman-teman di suatu hari nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.